Usulan agar Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional kembali mencuat ke permukaan. Wacana ini disampaikan oleh sejumlah pihak, termasuk Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Golkar, yang menilai bahwa Soeharto memiliki banyak jasa besar dalam pembangunan nasional, stabilitas politik, hingga swasembada pangan. Namun di sisi lain, berbagai lembaga masyarakat sipil hingga organisasi hak asasi manusia seperti Kontras dan Setara Institut secara tegas menolak usulan tersebut karena menilai Soeharto memiliki rekam jejak kelam terkait pelanggaran HAM dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN selama masa pemerintahannya. Partai Amanat Nasional atau PAN menilai usul agar Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah hal yang wajar dan patut dipertimbangkan. Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo beralasan ada banyak capaian pada pemerintahan Soeharto yang dapat dikenang, seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, program sekolah dasar Inpres, dan dukungan terhadap koperasi serta usaha kecil, kata Eko saat dikonfirmasi pada Kamis 24 April 2025. Pria yang akrab dikenal Eko Patrio ini juga menilai Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang pernah memimpin dalam periode panjang pembangunan nasional. Senada dengan PAN, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengingatkan masyarakat untuk tidak mengangkangi hak Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dalam menerima gelar pahlawan nasional 2025. Menurutnya, kebencian publik terhadap Soeharto tidak boleh menghalangi prestasinya dalam menerima gelar ini. Doli menyampaikan dalam keterangannya pada Jumat 25 April 2025 bahwa sebagai anak bangsa, masyarakat seharusnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ia menekankan bahwa kebencian tidak seharusnya mengesampingkan hak dan prestasi seseorang maupun usulan dari pihak lain. Namun, dukungan tersebut tidak datang tanpa kontroversi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menolak rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua RI Soeharto. Kontras menilai era Soeharto diwarnai banyak pelanggaran HAM berat, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Jika Soeharto diberi gelar pahlawan, Kontras khawatir hal itu menjadi bentuk pembungkaman atas upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahannya. Setara Institut juga menilai Soeharto tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Ketua Setara Institut Hendardi mengatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional seharusnya diberikan kepada tokoh yang tidak bermasalah secara moral dan hukum. Hendardi mengatakan Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena berbagai pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah terjadi pada masa pemerintahannya yang otoriter dan militeristik belum pernah diuji melalui proses peradilan. Hendardi menyatakan bahwa keterangan resminya pada Kamis 24 April 2025 masih ada persoalan terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang dilakukan oleh keluarga serta elit inti di sekitar Soeharto. Sementara itu, Kementerian Sosial menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pemberian gelar tersebut. Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa pihaknya akan menilai usulan itu berdasarkan kajian akademik dan masukan dari berbagai pihak. Mensos berjanji, pemerintah akan mendengarkan rakyat mengenai penolakan usulan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ya, tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti. Ujarnya seperti dilansir di Antara. Gelar pahlawan nasional selain merupakan bentuk penghormatan negara juga membawa konsekuensi finansial. Ahli waris dari seorang pahlawan nasional berhak atas tunjangan negara sebesar 50 juta per bulan. Tunjangan pahlawan nasional ini diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 78 tahun 2018. Tentang persyaratan dan tata cara serta besaran tunjangan berkelanjutan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional. Selain tunjangan pahlawan nasional dalam bentuk uang tunai, ahli waris dari penerima gelar pahlawan juga akan mendapatkan tunjangan kesehatan yang di-cover oleh BPJS Kesehatan.
Hal ini menjadi perbincangan publik karena menyangkut keadilan sosial dan sejarah bangsa. Wacana ini memunculkan respon beragam di masyarakat. Di media sosial, banyak yang menyuarakan penolakan terhadap diangkatnya Soeharto menjadi pahlawan. Ini menunjukkan bahwa publik tidak serta-merta menerima usulan ini tanpa kritik. Lebih lanjut, kalangan korban pelanggaran HAM era Orde Baru turut menyuarakan penolakan. Banyak yang merasa bahwa langkah tersebut mengkhianati perjuangan mereka dalam menuntut keadilan. Salah satunya Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM menegaskan bahwa rekonsiliasi hanya bisa dilakukan dengan pengakuan kesalahan, bukan pengagungan. Usulan pengangkatan Presiden Soeharto dengan gelar pahlawan nasional ini menyita perhatian publik. Berikut profil singkat Soeharto. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat selama lebih dari 3 dekade, dari tahun 1967 hingga 1998. Lahir di Kesemuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Ia memulai karir militernya di KNIL atau Tentara Kolonial Belanda sebelum bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno dan memulai era yang dikenal sebagai era Orde Baru. Selama masa pemerintahannya, Soeharto dikenal dengan pendekatannya yang otoriter, namun juga berhasil membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi pesat. Ia membangun berbagai infrastruktur, memperluas program pendidikan dan kesehatan, serta menjaga ketertiban nasional. Namun, masa pemerintahannya juga dikritik karena pelanggaran HAM, pembungkaman oposisi, serta praktik korupsi dan kolusi yang meluas. Soeharto mundur dari jabatannya pada Mei 1998 di tengah krisis moneter dan tekanan reformasi. Ketua Komisi 4 DPR RI sekaligus anak Presiden kedua Soeharto, Titik Soeharto, angkat bicara soal wacana pemberian gelar pahlawan untuk mendiang ayahnya. Dia berharap wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto bisa terrealisasi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, alhamdulillah, insya Allah itu kejadian. Terima kasih sebelumnya kalau memang itu terjadi, ujar Titik saat ditemui di gedung DPR RI pada Selasa 22 April 2025. Titik menyatakan pihak keluarga tidak bisa memaksakan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan tersebut. Namun, ia memastikan bahwa pihak keluarga menyambut baik apabila pemerintahan Prabowo ingin mewujudkan wacana tersebut. Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menjadi polemik yang memecah opini publik. Di satu sisi, ia dikenang karena stabilitas dan pembangunan. Di sisi lain, warisan otoriternya membayangi niat untuk memuliakannya. Keputusan akhir akan menjadi cermin bagaimana bangsa ini memilih untuk merekonsiliasi masa lalunya.